Diangkut kabeh kok enggak kok. Sana. Hei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, di akhir pekan tentunya kita semua harus melakukan relaksasi supaya kita lepas sejenak dari beban pekerjaan yang seminggu selalu membersamai kita. Obsesi kita kali ini saya akan fokus mengenai bagaimana kita saat berwisata ini dalam kondisi yang ceria dan tidak celaka. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung terus channel ini. Baik, rekan-rekan semuanya yang saya hormati, bahwasanya minggu lalu telah terjadi salah satu tragedi saat berwisata. Ada beberapa warga ternyata mengalami kecelakaan sehingga tenggelam yang dialami oleh beberapa orang di salah satu tempat wisata di tanah air. Tentunya ini penting untuk kita ambil hikmahnya, bagaimana kita dalam berwisata bersama keluarga harus menyiapkan dengan baik apa-apa saja yang perlu kita pahami supaya kita bisa berwisata dengan happy. Baik, kali ini saya ingin berbagi tips kira-kira apa ya yang harus kita lakukan. Karena di sini ada beberapa sudut pandang bagaimana menciptakan tempat wisata yang sehat, aman. Ternyata ada loh peraturan yang mengatur bagaimana pelaku usaha pariwisata, bagaimana tipsnya kita selaku wisatawan, dan bagaimana aspek-aspek kritikal yang penting selama berwisata harus kita kondisikan sehingga kita dapat berwisata dengan baik meskipun dalam situasi pandemi, tetapi dengan mengacu protokol kesehatan sehingga mewajibkan kita harus peduli, harus lebih tahu banyak bagaimana aspek keselamatan mendasar, informasi penting termasuk bagaimana tips supaya kita bisa aman dan selamat. Baik, Sobat Safety semuanya, kita juga wajib paham bahwasanya terkait dengan pariwisata ternyata ada regulasi khusus yang mengaturnya. Sehingga kita juga harus tahu bagaimana tentang keselamatan dalam berwisata. Regulasi kritikal ini kami sadur dari Panduan Pelaksanaan K3 dan Kelestarian Lingkungan di Daya Tarik Wisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif edisi Agustus 2020. Ada juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, ini tentang hak yang dimiliki wisatawan dan kewajiban pengusaha pariwisata, serta PP Nomor 52 Tahun 2012 mengenai kewajiban standar bidang usaha pariwisata. Nah, kita juga harus paham Sobat Safety semuanya, kasus-kasus kecelakaan yang sudah banyak terjadi dalam proses aktivitas di tempat wisata banyak sekali ya. Kalau bicaranya aktivitas wisata dari aspek tubing, hanya liburan, ya mancing, mandi, kemudian outbound, pertemuan di pendopo, ternyata cukup banyak ya.
Banyak kasus kecelakaan saat cubing ini terbentur batuan ya. Kalau kunjungan saat hunting foto ini biasanya pas selfie, biasanya jatuh di tempat yang tinggi atau seperti yang sedang ramai di tempat wisata di Jawa Tengah, yaitu ternyata terjatuhnya ke tempat yang cukup dalam, sehingga ini menjadi tragedi yang luar biasa yang perlu kita sikapi. Bagaimana kita saat akan berwisata ini benar-benar paham aspek keselamatan, baik diri kita, kemudian keluarga kita, serta aspek informasi penting yang harus kita pahami dan kita laksanakan selama berlibur. Baik, kita bahas berikutnya. Dampak-dampak kasus kecelakaan yang bisa timbul saat berwisata antara lain cedera ringan, korban meninggal, kerugian bagi pemilik usaha wisata, kerusakan alat, image perusahaan wisata, serta bisa mengalami sakit ataupun juga infeksi termasuk juga dislokasi. Tentunya ini perlu biaya yang tidak sedikit untuk perbaikan baik alat, infrastruktur ataupun juga cedera. Beberapa contoh penyebab kecelakaan selama berwisata antara lain dari sudut pandang kondisi tidak aman, yaitu kurangnya maintenance aset wisata, adanya akses naik atau turun yang tidak aman, kurangnya pemeriksaan rutin fasilitas tempat wisata atau inspeksi K3-nya. Dari sudut pandang tidak aman, nah ini poin 1, para wisatawan ini melakukan tindakan yang berbahaya. Contoh, tidak pakai jaket pelampung, selfie di lokasi yang tidak aman, tidak pakai sabuk pengaman, tidak juga memeriksa peralatan wisata sebelum dipakai dari fasilitas yang ada dari tempat wisata, serta kesadaran K3 yang masih minim. Kontribusi penyebab kecelakaan dari pengelola tempat wisata beberapa di antaranya adalah kurangnya informasi keselamatan, kurangnya maintenance peralatan dan infrastruktur pariwisata, kurangnya rutin pemeriksaan peralatan dan penunjang wisata, kurang tersedianya tenaga teknis yang berkompeten untuk mengelola peralatan wisata, alat keselamatan yang tidak disiapkan secara memadai termasuk fasilitas emergensi, pemandu yang belum optimal edukasi, serta belum adanya panduan keselamatan selama berkunjung di tempat wisata, serta belum adanya konsep manajemen risiko dan tata kelola usaha wisata. Sehingga kita harus benar-benar memahami bagaimana mengelola tata wisata, wisatawan, dan juga aspek fasilitasnya. Kita perlu melihat ya, bagaimana sih melakukan pengelolaan objek wisata dari sudut pandang pengusaha. Karena apa? Dalam proses bisnis di lokasi wisata ini penting untuk kita paham mengapa kita harus mengelolanya dengan baik sehingga bisa dapat melakukan kegiatan ini dengan ideal. Baik, poin yang pertama adalah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan wisata, maka pengusaha dan atau pengelola harus melakukan beberapa hal penting berikut ini. Yang pertama, sediakan panduan informasi yang harus disampaikan kepada pengunjung. Beberapa info diantaranya ya, pengukuran suhu, lama kunjungan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, pengaturan jarak aman ya, karena kita dalam situasi pandemi, lokasi cuci tangan, lokasi kamar mandi, termasuk tempat titik kumpul dan jalur evakuasi. Yang kedua, kita juga bisa menyediakan materi dan teknik pemanduan wisata atau interpretasi yang akan digunakan sesuai dengan lama waktu kunjungan atau paket wisata yang ditawarkan. Di poin ini sebenarnya kita bisa membuat edukasi dalam bentuk video yang kita bisa pasang di papan-papan yang strategis untuk dilihat supaya bisa berjalan konsisten tanpa kita harus cuap-cuap. Bisa juga dikombinasi dengan pembacaan aturan oleh
pihak pengusaha atau pengelola wisata. Yang ketiga, kita bisa selaku pengusaha atau pengelola menyediakan tempat untuk grup, dalam artian buat berhenti, baik itu untuk berfoto ataupun selfie, mengamati objek penting, mendengarkan interpretasi dan lainnya dengan memperhatikan ketentuan situasi COVID-19. Ya, artinya protokol kesehatan. Di poin keempat, untuk kegiatan wisata, minat khusus kita juga harus menyediakan ketentuan penyelenggaraan yang sesuai dengan kekhususan kegiatan wisatanya. Contoh wisata air. Yang kelima, peralatan dan perlengkapan penyelenggaraan kegiatan wisata dibersihkan sesuai dengan standar hygiene dan sanitasi, baik sebelum ataupun setelah digunakan. Yang keenam, sediakan kotak kesehatan yang sedikitnya berisi perlengkapan P3K, obat-obatan, dan masker untuk dibawa pemandu wisata lokal. Artinya, kalau ada yang situasi emergensi, bisa langsung diberikan pertolongan pertama. Yang ketujuh, sediakan alat komunikasi yang berfungsi dengan baik dan tidak digunakan secara bersamaan. Atau kita bisa menyediakan nomor kontak telepon untuk kondisi darurat. Ini untuk quick response apabila ada pengunjung ataupun keluarganya yang mengalami kondisi emergensi. 8. Pasanglah peta, lokasi titik kumpul dan jalur evakuasi. Serta pasang penanda titik kumpul darurat supaya bisa dikenali dan diaplikasikan dengan baik. Ke-10, kamar mandi atau toilet yang tersedia dalam kondisi higienis, bersih, kering, tidak bau, serta berfungsi dengan baik dan dibersihkan sesering mungkin, termasuk pengaturan antrian saat keluar masuk pengunjung ke area toilet. Yang ke-11, tempat sampah yang tersedia selalu dalam keadaan tertutup. Sediakan tempat sampah khusus untuk alat pelindung diri. Dalam hal aspek hygiene, maka pengusaha atau pengelola tempat wisata harus memperhatikan barang-barang publik yang harus selalu dibersihkan sesering mungkin. Antara lain, permukaan pegangan tangga, meja, kursi, sarana cuci tangan pakai sabun, tempat hand sanitizer, kloset, tempat sampah, alat komunikasi seperti toa handy-talkie, serta perlengkapan penyelenggaraan kegiatan wisata. Selain hal tersebut di atas, berikut kami sampaikan upaya tata kelola dari sudut pandang regulasi dari Kementerian Pariwisata. Upaya yang pertama adalah memperhatikan informasi terkini dan himbauan serta instruksi pemerintah pusat dan daerah terkait dengan COVID-19 di wilayahnya. Yang kedua adalah memiliki dan mengkomunikasikan SOP untuk kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan baik kepada karyawan, pemandu wisata lokal, pengunjung atau masyarakat sekitar dan pihak lain yang beraktivitas di lokasi daya tarik wisata melalui media daring. SOP disusun memperhatikan karakteristik dan kekhususan daya tarik wisata yang dikelola, baik wisata alam, budaya, atau buatan manusia. Yang ketiga yaitu melatih karyawan, pemandu wisata lokal, dan atau masyarakat sekitar daya tarik wisata untuk mempersiapkan dan melaksanakan SOP sebelum daya tarik wisata dibuka kembali, termasuk uji coba dan simulasi secara bertahap. Yang keempat, ini tentang penyediaan dan pemasangan himbauan tertulis. Antara lain terkait dengan COVID, yaitu kaitannya dengan protokol 5M. Ya, artinya tidak kontak fisik, ya, kemudian menjaga jarak aman, mencuci tangan, memakai alat pelindung diri, ya, kemudian membuang sampah, memakai alat pelindung diri, kemudian menerapkan etika bersin dan batuk, termasuk juga mengurangi kerumunan dan mengurangi mobilitas idealnya.
Baik, yang kelima adalah menyiapkan peralatan dan perlengkapan kebersihan dan kesehatan di daya tarik wisata, seperti hand sanitizer, alat pengukur suhu, tempat sampah tertutup khusus untuk APD. Poin keenam, memastikan pengusaha dan atau pengelola karyawan pemandu wisata lokal, pengunjung, dan pihak lain yang beraktivitas menggunakan masker. Jika tidak pakai, maka tidak diperbolehkan memasuki area daya tarik wisata. Yang ketujuh adalah menyediakan peralatan dan perlengkapan keselamatan dan keamanan. Minimalnya, nah ini dia, kotak P3K yang dilengkapi dengan perlengkapan penanganan kecelakaan. 2. Alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik dan dijelaskan tata caranya pemakaian. Ketiga, informasi tertulis mengenai prosedur penyelamatan diri dari bencana alam dan kebakaran. Keempat, peta lokasi titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi di dan sekitar daya tarik wisata. Yang kelima, informasi tertulis mengenai nomor telepon penting, baik itu pemadam kebakaran, kantor polisi terdekat, fasilitas pelayanan kesehatan terdekat termasuk kantor kelurahan atau desa, termasuk menyediakan alat komunikasi yang berfungsi dengan baik. Poin ke-8 yaitu melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada karyawan pemandu wisata lokal dan pengunjung. Jika ditemukan suhunya lebih dari sama dengan 37,3 dalam kurung 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit dan atau memiliki gejala COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan ataupun sesak napas, tidak diperkenankan masuk ke lokasi daya tarik wisata. Tentunya dalam melakukan pengecekan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Poin 9, memastikan alat pengukur suhu tubuh berfungsi dengan baik dan diperiksa secara berkala. Poin 10, memberikan informasi secara tertulis kepada pengunjung tentang suhu tubuh dan kondisi kesehatan karyawan serta pemandu wisata lokal. Poin ke-11, upaya tata kelola yang penting yaitu mengupayakan memiliki sistem atau mekanisme pengembalian dana atau refund bagi para pengunjung yang tidak dibenarkan masuk karena alasan kesehatan dan keamanan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Serta menginformasikan kepada pengunjung melalui media daring ataupun juga piranti sosial media ataupun aplikasi yang bisa dibuat komunikasi oleh dua belah pihak. Poin ke-12 yaitu melakukan pengaturan kapasitas pengunjung untuk memastikan tidak ada kerumunan di dalam dan sekitar daya tarik wisata, serta menginformasikannya pada pengunjung melalui media luring atau daring. Poin ke-13 yaitu menerapkan manajemen kunjungan berupa alur pengunjung, pengaturan waktu lamanya kunjungan, dan jumlah orang yang diperbolehkan sesuai dengan kapasitas dan karakteristik daya tarik wisata, khususnya yang menjadi tempat favorit pengunjung dan tempat lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Poin 14 yaitu menyediakan pelayanan reservasi melalui telepon, media sosial, dan media daring lainnya, serta pembayaran non-tunai untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik. Ke-15, kita bisa menyediakan formulir berbasis daring untuk mendata baik nama, asal daerah atau negara, dan nomor kontak para wisatawan. Ke-16 yaitu menyelenggarakan paket-paket wisata dengan jumlah terbatas. 17, penyelenggaraan kegiatan wisata di dalam dan luar ruangan harus mengikuti protokol kesehatan dan panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, dan keselamatan serta kelestarian lingkungan. Ke-18, bila menyelenggarakan pertunjukan seni harus mengikuti protokol kesehatan, panduan khusus subsektor musik dan seni pertunjukan, serta SOP kebersihan, kesehatan, dan keselamatan, serta kelestarian lingkungan hidup. Poin 19, jika tersedia angkutan wisata baik darat dan atau laut, ikuti protokol kesehatan yang berlaku di moda transportasi sebagai berikut. Pastikan semua pekerja atau awak dalam kondisi sehat dengan suhu tubuh
tidak lebih dari 37,3 dan tidak memiliki gejala COVID-19. Berikutnya, pastikan pengunjung pengguna angkutan wisata menggunakan masker dan APD lain yang sesuai. Lalu, pastikan seluruh area angkutan wisata bersih dan hygiene. Lakukan pemeriksaan dengan desinfektan minimal 3 kali sehari, terutama pada permukaan yang sering disentuh. Contoh gagang pintu, tempat duduk, jendela, dan area umum lainnya. Lalu mengatur posisi duduk dan berdiri di dalam angkutan wisata untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter. Dengan memberi penanda khusus yang mudah diikuti atau melakukan rekayasa teknis lain untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik. Lalu sediakan hand sanitizer dalam jumlah yang cukup dan letakkan di tempat yang mudah dijangkau dan dilihat tentunya. Kemudian menjaga kualitas udara di angkutan wisata dengan mengoptimalkan sirkulasi udara. Jika menggunakan AC, lakukan pembersihan filter secara berkala. Disarankan menyediakan pembayaran secara non-tunai untuk menghindari kontak fisik dan penularan COVID-19 melalui uang. Poin 20, membentuk dan melatih tim khusus penanganan kondisi darurat, baik kesehatan, keselamatan, atau keamanan. Dalam hal ini penting untuk memastikan keselamatan pengunjung dan pengelola yang ada di tempat wisata. 21, yaitu berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk penanganan pengunjung, karyawan, dan pemandu wisata lokal yang mengalami gangguan kesehatan atau kondisi emergensi lainnya. Yang 22, yaitu berkoordinasi dengan intensif kepada Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Pemadam, Kepolisian setempat, Satgas COVID daerah untuk penanganan kondisi darurat. 23. Apabila terjadi kasus COVID-19 di lokasi daya tarik wisata, pengusaha dan atau pengelola harus berkoordinasi dengan Satgas COVID daerah setempat dan fasilitas kesehatan untuk memastikan penanganan risiko bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sesuai dengan protokol kesehatan, seperti isolasi mandiri, desinfeksi, dan atau penutupan sementara. Poin 24, menyediakan asuransi kesehatan dan atau kecelakaan bagi pengunjung, terutama untuk kegiatan wisata yang berisiko tinggi. 25, memastikan seoptimal mungkin penggunaan perlengkapan dan bahan yang ramah lingkungan, sehingga dapat dilakukan reuse, recycle, reduce, dan replace. Di poin 26, memastikan pemanfaatan air dan sumber energi seperti listrik dan atau gas secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem. Poin 27, memastikan pengelolaan sampah dan limbah cair daya tarik wisata dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan, sehingga dapat tetap menjaga lingkungan serta tidak menyebabkan sumber penyebaran baru COVID-19. Kemudian di poin 28, memastikan kondisi asli dan nyaman di lingkungan fisik di daya tarik wisata, baik secara alami atau rekayasa teknis. Di poin 29, maka pemantauan serta evaluasi penerapan panduan dan SOP pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di daerah daya tarik wisata. Demikian dari saya, mudah-mudahan informasi ini menambah pengetahuan kita tentang keselamatan dalam berwisata. Mari peduli terhadap diri sendiri, terhadap keluarga kita, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya kita tetap aman dan selamat. Tapi jangan lupa, awali segala macam aktivitas kita dengan doa supaya mendapatkan keridhaan Allah SWT, sehingga kita sehat, aman, selamat, dan sentosa. Selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.